Di India, dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda, yaitu Yang pertama, Balakanda. Dalam cerita ini, mengisahkan Sang Prabu Dasarata mempunyai 3 orang istri atau permaisuri beserta dengan anak-anaknya yaitu 1. Dewi Kosalya dengan putra Sang Ramadewa. 2. Dewi Kekayi dengan putra Sang Barata. 3. Dewi Surmitra dengan putranya Sang Laksamana dan Sang Satrughna. Juga diceritakan kemenangan Ramadewa mengikuti sayembara di Matila sehingga mendapatkan istri Dewi Sita, anak dari Prabu Janaka. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Setelah Sang Ramadewa berhasil memperistri Dewi Sita, maka sepulang dari Matila Prabu Dasarata ingin menyerahkan kerajaan Ayodhya kepada Ramadewa. Tetapi terhalang oleh Dewi Kekayi mengingat janjinya di tengah hutan terdahulu. Karena kebijaksanaannya, Ramadewa keesokan harinya pergi ke hutan dengan istrinya, yaitu Dewi Sita, diikuti oleh adiknya Sang Laksamana. Pada saat itu pula, terdengar oleh Sang Barata. Akhirnya, Barata menolak permintaan ibunya. Langsung ke hutan mencari Ramadewa. Karena Satya Wacana setia pada perkataannya. Akhirnya, Ramadewa menyerahkan terompah atau alas kaki sebagai simbol Sang Rama selama perjalanan ke hutan pertapa. Yang ketiga, Aranyaka Kanda. Setelah sampai di hutan Citrakuta, sering dikunjungi para pertapa untuk meminta bantuan dari gangguan raksasa. Sempat pula diganggu oleh raksasa Surpanaka karena melihat ketampanan Rama dan Laksamana. Karena tidak sabar mendapatkan godaan, hidung Surpanaka dipotong oleh Laksamana. Karena kesalnya Surpanaka melapor kepada kakaknya yaitu Rahwana. Akhirnya Rahwana mengutus Marica untuk memata-matai Rama dengan berubah wujud menjadi kijang mas. Sempat Ramadewa terseret oleh tipuan Marica. Karena permintaan Sita yang menginginkan kijang itu, sedangkan Sita dijaga oleh Laksamana. Karena tipuan Marica juga membuat Sita panik dan menyuruh Laksamana membantu Ramadewa. Ditinggalkanlah Sita sendiri tetapi dalam kekuatannya Laksamana sempat membuat sengkar atau garis dengan kekuatan pelindung. Siapapun tidak akan bisa melewati termasuk dewa. Karena itu, Rahwana berubah wujud menjadi biku untuk menarik simpati Sita. Akhirnya Sita keluar dari pelindung yang dibuat Laksamana, kemudian diculiklah Sita dan dibawa ke Alengka. yang keempat, Kiskindakanda. Setelah Sita dilarikan oleh Rawana ke Alengka, Rama dan Laksamana begitu tidak melihat Sita di Pasraman langsung mencarinya ke tengah hutan. Sampai di perjalanan bertemu dengan burung Jatayu dalam keadaan luka parah pada saat bertempur untuk merebut dan menolong Sita dari tangan Rahwana. Akhirnya Jatayu memilih untuk mati karena kebaikannya dia diberi pengatas ke surga oleh Ramadewa dengan sebuah panahnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya bertemu Sugriwa untuk meminta bantuan agar dapat mengalahkan Subali dalam memperebutkan Dewi Tara. Ramadewa kemudian membantu Sugriwa untuk mengalahkan Subali dan dapat dikalahkan. Sugriwa setelah aman kemudian membantu untuk membalas jasa Rama dalam mencari Dewa Sita. Yang kelima, Sundara Kanda. Dalam pencarian Sita, Anoman diutus sebagai duta untuk menyelidiki Sita ke Alengka. Dia berhasil menemui Sita dan memberi cerita bahwa segera dijemput ke Alengka. Selesai bercerita dengan Sita, Anoman sempat ditangkap tetapi dengan kesaktiannya melepaskan diri dan sempat membakar Alengka sampai hangus. Kemudian Anoman kembali melaporkan keadaan Sita kepada Rama. Sugriwa langsung menyusun siasat agar dapat menyeberangi lautan ke Alengka dengan membuat jembatan yang disebut dengan Titi Banda. Yang keenam, Yudakanda. Setelah jembatan Banda berhasil dibuat atau dibangun, Sugriwa mengarahkan pasukan keranya untuk menggempur Alengka. Pertempuran yang sengit antara kedua pasukan dan pertempuran yang hebat terjadi antara Rama dan Rahwana, tetapi dimenangkan oleh Rama. Wibisana juga membantu mengingatkan jasa Wibisana sangat besar. Akhirnya diangkat menjadi Raja Alengka. Kemudian Ramasita dan Laksamana diiringi oleh tentara kera kembali ke Ayodhya. Setibanya di Ayodhapura disambut oleh sang Barata dan langsung dinobatkan sebagai Raja Ayodhya.
Yang ketujuh, Uttarakanda. Setibanya di kerajaan dan sudah lama memerintahkan, ada seorang rakyat menyaksikan keberadaan Sita waktu disekap oleh Rawana. Akhirnya Ramadewa menyuruh Laksamana untuk mengantarkan Sita ke hutan dan dipungut oleh Maharesi Walmiki dalam keadaan mengandung. Akhirnya tidak begitu lama Dewi Sita melahirkan dua orang anak laki-laki kembar diberi nama Kusa dan Lawa. Setelah besar dididik oleh Maharsi Walmiki ilmu perang, ilmu pemerintah, dan nyanyian Ramana. Setelah Kusa dan Lawa dewasa, terdengar di Ayodhya diselenggarakan upacara Aswamedha, yaitu pelepasan kuda berhias diiringi oleh prajurit. Setiap yang berani menghalangi perjalanan akan berhadapan dengan Ramadewa. Tanpa disadari, kuda itu melewati tempat Kusa dan Lawa. Kemudian melihat kuda terhias, dipeganglah kuda itu dan ditangkapnya. Terjadilah pertempuran sengit itu dan ditangkapnya. Terjadilah pertempuran sengit antara Ramadewa dengan Kusa dan Lawa, dan tidak ada yang menang atau kalah. Hal ini terlihat lalu dihentikan oleh Walmiki. Baru diceritakan bahwa mereka berdua adalah anak Rama. Diajaknya ke Ayodhya dan didompetkan sebagai Raja Ayodhya. Setelah beberapa lama, Ramadewa kembali ke Wisnu Loka dan Sita kembali ke Ibu Pertiwi. Pandawa dan Duryudana bersama-sama berguru kepada Drona dalam hal olah senjata, akan tetapi Pandawa tampak lebih unggul dan cakap dalam memainkan senjata masing-masing dibandingkan dengan Kurawa. Mereka selalu dipuja-puja oleh seluruh rakyat sampai ke pelosok negeri. Karena hal inilah Raja Destarastra mengumumkan Yudhistira sebagai putra mahkota kerajaan Hastinapura. Duryudana dan adik-adiknya pun merasa tidak terima. Sebetulnya Pandawa ini masih memiliki satu kakak laki-laki yang dibuang ke sungai bernama Karna, yang kemudian diangkat menjadi raja kerajaan Angga oleh Duryudana. Peristiwa-peristiwa itulah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam hubungan persaudaraan Pandawa dan Duryudana serta Karna, dan merasa senasib dengan Duryudana akhirnya bersekutu untuk memusnahkan Pandawa.